Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna ilma amma ba'd. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah berikan kemudahan pada pagi hari ini yang wajib kita syukuri, yaitu mengawali hari dengan ketaatan. Kita sirami hati kita terlebih dulu ya, dengan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasul. Karena memang di antara fungsinya Rasulullah Muhammad SAW diutus membawa wahyu Quran untuk apa? Mensucikan jiwa. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 Allah terangkan di situ. Allah mengutus Nabi SAW untuk apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan, ada menyampaikan Al-Quran ya, Al-Quran itu dibaca, habis itu apa? Wa yuzakkihim, untuk membersihkan jiwa. Baru wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, baru kemudian dikaji kandungannya, ilmu yang ada pada Quran. Jadi Quran itu meskipun kita belum tahu kandungannya, dengan kita membacanya saja itu sudah banyak manfaatnya selain pahala. Apa itu? Hati yang suci ya, hati yang suci. Maka sebisa mungkin ya, jamaah yang dirahmati Allah, muslimin muslimat, jangan sampai lewat hari kecuali kita sempat menyempatkan diri membaca Al-Quran semampu kita. Beberapa waktu yang lalu itu kan saya ikut seminar di beberapa daerah, termasuk di Solo sendiri, kemudian di Salatiga, dan berakhirnya yaitu di Batu Malang. Itu di antara narasumbernya adalah ulama dari Yordan, dari bumi Yordania. Bayangkan itu udah berapa hari di Indonesia, tiba-tiba di salah satu sesi ya, itu sebelum membuka pelajaran dalam seminar itu, beliau nyampaikan siapa yang bawa mushaf Quran. Kemudian ada di antara peserta yang memberikan mushaf Quran. Kemudian beliau buka, beliau baca dulu. Kurang lebih ada dapat 2 lembaran. Itu baru kemudian beliau tutup. Kemudian beliau membuka pelajaran dengan saya itu dari Safar Yordan, turun Jakarta, kemudian ke Solo, Salatiga, Batu. Itu saya ngajinya hanya dengan hafalan itu saja. Dan saya merasa kurang kalau belum buka asli Quran. Ini akhlak ulama. Hari ini Masya Allah ya, di gadget kita Al-Quran digital ada apa? Ada. Bahkan mungkin ada beberapa versi, ada yang cuma ayat toh, ada yang nama terjemahannya, barangkali ada yang sama tajwidnya ya. Tapi
itu belum bisa mencukupkan kita untuk tidak membuka Quran beneran itu, cetakan. Nah, kalau di masjid ada Quran, kita nunggu waktu sholat, dibuka raketan 1 halaman, setengah halaman, atau yang cetakan Mesir yang biasa di Indonesia itu yang 1 rukuk, 2 rukuk gitu kan, itu dibaca. Untuk apa? Untuk kebersihan hati kita. Baru nantinya berilmu dengan Quran. Baik. Di antara syariat yang Allah turunkan melalui Al-Quran yang sangat penuh hikmah itu terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-5 dari hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memimpin jihad perang ke daerah Bani Mustalik. Bani Mustalik itu dari Medina itu ratusan kilo, mengarah ke Mekah. Jadi mirip-mirip dengan lokasi Badr. Kalau Badr itu 150 km, kalau Bani Mustalik kurang lebih 200-an km. Itu prajurit ada yang naik unta, ada yang jalan kaki. Kalau di Badr itu 1 unta untuk 3 orang. Dinaiki semua? Enggak. Ya, 1 yang naik, atau kalau untanya besar bisa 2 yang naik, nanti 1-nya jalan. Kalau sudah capek, biasanya unta itu berjalan sampai 50 kiloan. Maka yang di punggung unta genti mlaku, sing mlaku genti munggah. Itu kalau 200 kilo. Ya, dengan 1 unta 3 orang, 1 orang ya bisa menaiki sampai 50 kilo, berarti kan rata-rata yang jalan kaki menempuh 100 km. Kira-kira sini mana? Setelah mulai di gawe mulai kayaknya 100 kilo. Batam. Ya kan? Batam jalan kan. Sampai sana yo enggak piknik, tapi apa? Jihad, perang. Dan tahun ke-5 Hijriah itu kan berarti usia Nabi dari tahun ke-2 seket piro 5, berarti kalau tahun tambah 3 tahun kurang lebih berapa? 50 tambah 3 tahun 58 di usia kita ya jelas pensiunnya kan rata-rata. Ini Nabi masih memimpin jihad ke Bani Mustalik. Saat itu dalam perjalanan Nabi SAW mengajak istri beliau. Dalam safar jihad, Nabi mengajak istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Diajak. Dari sini kemudian sebagian ulama mengambil kandungan bahwa bolehnya kita sebagai suami sesekali mengajak istri dalam pekerjaan supaya tahu. Maksudnya gimana, kan biasanya mungkin ada tuh yang kantoran, dinasnya keluar kota, ya, meeting di hotel, tidurnya, makannya juga di restoran. Nah itu kalau nggak tahu meetingnya itu, ya, istri di rumah ngerti ini suami ini gue dinas luar kota, turu enak neng hotel, mangan enak neng restoran, kan gitu. Sampai enak mas, ya kan, turu yuk karek anggur neng hotel, kasur empuk, mangan juga neng restonya, ya.
suami ketika di hotel tuh pilih turu isi permintaan, meeting, ropa, terapat, ya kan, lebu kamar wis karek meremedok, wis kewesel, ya kan? Itu maka sesekali nggak apa-apa diajak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh di sini, mengajak istri untuk apa? Jihad. Saat itu Aisyah menceritakan, ini riwayatnya ada di dalam Sahih Muslim, hadisnya sahih sekali, yang meriwayatkan langsung yang menjalani, mengalami, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu aku dinaikkan unta yang ada haudajnya. Ini bedanya ya. Kalau cowok naik unta itu langsung dipunggungin. Tapi kalau perempuan untuk menjaga kehormatan wanita itu di atas punggung unta biasanya enek omah-omahan cilik, gubuk-gubukan gitu. Ya kan, ditaruh di punggung unta. Itu sebutannya haudaj. Ya, jadi kalau ada unta ada haudajnya itu mesti di dalamnya ada wanita atau anak-anak. Kalau cowok ya sudah nggak perlu itu. Cukup di punggung unta ada pelananya, selesai jalan. Kata Aisyah, aku naik haudajnya, ya, unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku saat itu memakai kalung. Namanya wanita ya. Jadi Aisyah punya kalung. Kalungnya sebutannya jiz'u difar. Jiz'u difar. Jiz'u itu mutiara hitam. Difar itu wilayah Yaman. Jadi mutiara hitam Yaman. Dari dulu produk disandarkan dari daerahnya itu dari dulu. Ya kan? Kalau kita sebut tahu apa Mas? Biasanya Sumedang, pempek, Palembang, bakpia, ya Pak. Bakpia, Jogja, apa lagi? Selat, Rasul. Nah kayak gitu, dia produk disandarkan kepada daerahnya. Itu dari dulu. Ada namanya jiz'u difar, mutiara hitam dari Yaman. Mutiara hitam itu liontinnya, karena kalungnya itu ada dol-dolannya itu, liontinnya itu jiz'u. Kata Aisyah, ini kalung hadiah dari ibuku, berarti istrinya Abu Bakar As-Siddiq saat aku menikah dengan Rasulullah. Jadi kebiasaan orang Arab itu, teman-teman, itu kalau anaknya mau nikah itu sama seorang ibu itu biasanya dikado, dihadiahi perhiasan. Bisa kalung, bisa gelang, cincin. Anak sapa wae, anak wedok, anak lanang dikasih. Lah anak lanang yo opo? Nah, kalau anak perempuan kan untuk perhiasan, menghias dirinya. Dan untuk laki-laki apa? Modal tambahan untuk apa? Mas kawin, mahar. Dan itu sudah biasa. Makanya secara bahasa mas kawin itu dalam bahasa Arabnya itu dari dulu sebutannya akadun nikah. Indonesia kan akad nikah. Nah, Arabnya kan akdun. Akdunnya apa? Sesuatu yang mengikat. Karena dulu secara historis rata-rata mas kawin itu sesuatu yang mengikat, bunder dari perhiasan, kalung, gelang, cincin. Makanya Islam melestarikan bahwa mahar itu memang ya sesuatu yang punya nilai, ada harganya, dan dari dulu sampai sekarang diantaranya itu emas atau perhiasan. Dan itu yang jauh lebih baik teman-teman daripada coba itu sing rokok sing. Ya saiki mahari surat Al-Waqiah, ya kan, mahari surat Ar-Rahman. Ora
sisan Al-Baqarah wae. Tegawat Ustaz, wah iso 3 juz iki kapan bare lek atas ya. Bukannya enggak baik, tapi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mahar dengan Al-Qur'an itu paling terakhir. Paling terakhir. Ada sahabat itu kan yang mau dinikahkan sama Rasul, tanya sama beliau, kamu punya mahar apa untuk istri? Saya nggak punya apa-apa Rasul. Dia punya pakaian aja cuma izar, jadi bagian bawah itu aja. Ya. Apa izarku ini, jadi pakaianku ini saya paruh menjadi 2. Sepotong untuk istriku mahar, sepotongnya tetap saya pakai. Ya nggak bisa. Kamu mau sholat nanti tutup auratnya gimana? Nggak sempurna. Coba kamu cari pulang ke rumah. Walau khotaman min hadid, meskipun itu cincin besi. Cincin besi itu nggak ada harganya dari dulu. Ya, tapi Nabi pengen cari sesuatu. Balik bilangnya, saya nggak punya apa-apa. Ya Allah, sampai cincin besi. Saking lawan. Lalu kemudian Rasul tanya, berapa kamu hafal dari surat-surat Al-Quran? Kemudian disampaikan ada Wadduha, ya, ada Wasyamsi, ya, Al-Qari'ah dan seterusnya. Kemudian Nabi menikahkan angkah tuga bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan Quran yang ada pada dirimu. Maksudnya gimana? Apa cuma baca dok, ngapal dok? Enggak, maksudnya Rasul supaya dengan Quran yang kamu bawa itu, yang kamu hafal, kamu tahu ilmunya, untuk diajarkan kepada istrimu. Itu maharnya. Jadi bukan bacaannya dok, tapi sampai ngajari. Lebih berat. Ya. Dan para sahabat dulu rata-rata nikahi dengan itu, mas kawinnya perhiasan, bukan malah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Baik. Jadi Aisyah menceritakan bahwa kalungnya itu hadiah dari ibunya ketika menikah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah pasukan, saat itu ada kurang lebih 700 kaum muslimin. Maka setelah perjalanan menempuh ya beberapa waktu, dirasa manusia butuh untuk buang hajat karena ada melewati daerah-daerah yang banyak gundukan-gundukannya dan bebatuannya. Ini cukup baik untuk apa? Buang hajat, biar nggak terlihat oleh manusia. Sampai no coba yang akeh toilet buat zaman saiki kan. Urun pasir. Ya. Bayang sekarang aja di Saudi, ya, jangan punya bayangan kalau luar negeri contohnya Saudi, ya, gampang itu nggak sampai hari ini aja nggak gampang. Ya, sampai hari ini nggak gampang kecuali di tempat-tempat memang di situ dikenal sebagai lokasi-lokasi umum, bandara, stasiun. Ya, tapi kalau tempat wisata belum tentu ada toiletnya, ada paling ya ala kadar. Ya, terkadang ada kitanya udah kebelet, ya, kemudian masuk, waduh, kita harus kerja bakti dulu. Kita sing-sing nyetor. Itu zaman sekarang, bayangkan zaman dulu. Nah, Rasul menghentikan pasukan. Berhenti dulu. Unta-unta diturunkan. Haudaj juga diturunkan. Siapa yang mau buang hajat, silakan buang. Maka perempuan-perempuan yang diajak termasuk Aisyah radhiyallahu anha keluar dari haudajnya langsung pergi mencari tempat yang pas untuk buang hajat. Dari sini kemudian turun hukum fikihnya. Hukum fikih apa? Seorang istri boleh, nggak salah ya,
dibolehkan keluar rumah tanpa izin suami dalam urusan yang sudah dimaklumi suami dan itu masih berjarak dekat. Ya, contoh, ya, biasanya keluar rumah jam-jam isu karena ada pedagang sayur. Itu nggak perlu izin suami, karena suami sudah tahu jam yang ini biasanya mangkal bakul janganan, kemudian istri belanja. Tuku sayurnya kan paling radius berapa? Maksudnya tuku sayur tidak yang Cepogo, itu baru izin. Contohnya di sini siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ketika keluar untuk buang hajat langsung keluar tanpa izin kepada Nabi. Adapun Nabi selaku suami maklum kita berhentikan pasukan untuk apa fungsinya? Untuk istirahat dan buang hajat yang memerlukan. Sekali lagi jangan dibayangkan sudah ada toilet, karena belum ada toilet seperti hari ini. Makanya istri boleh tanpa izin suami untuk buang hajat. Karena ngomong desa atau orang zaman dulu kadang kan toiletnya di luar rumah, ya kan? Sing omah-omah biasanya sing lemah sing ombo-ombo itu kadang apa kapusnya jedingnya pisah seperti di luar rumah. Nah itu kalau istri sudah pengen buang hajat nggak perlu, ya suaminya tidur juga enggak mas, aku izin om, anak nolak, ya kan? Itu nggak perlu. Dalilnya apa? Ini tadi. Ya, jadi sesuatu kebutuhan yang sudah difahami suami dan itu aktivitas rutin seorang istri dalam radius dekat itu dibolehkan tanpa izin. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian balik setelah selesai buang hajat, tapi beliau meraba bagian kalungnya, lehernya nggak ada. Langsung cari Rasul, kemudian mengatakan, ya Rasul, kalungku hadiah dari ibuku hilang. Padahal tadi masih ada, berarti kan hilangnya di sekitar tempat itu kan istirahatan. Maka Nabi pun kemudian berkata, pasukan dihentikan, kita ngecamp bermalam di sini sambil mencari kalungnya Aisyah. Itu sahabat banyak yang gak setuju apa? Kenapa? Karena itu bukan cocok untuk ngecamp. Karena betul-betul di tempat yang ya cuma cocok untuk buang aja, bukan untuk istirahat. Jauh dari sumber air, padahal air terbatas. Tapi sekali lagi Rasul menginginkan tetap hentikan perjalanan, bangun tenda-tenda, kita bermalam. Itu Abu Bakar sampai marahin anaknya. Goro-goro kalung wiwil juga, ya kan? Perjalanan jihad madep. Ya. Tapi Aisyah ya karena itu memang cocok, apa namanya, pasnya di Aisyah memang iya harusnya kan itu kalung hadiah dari ibunya kok spesial. Bayangin itu sahabat yang ditugasi nyari kalung, apalagi sudah masuk waktu malam gelap di padang pasir, ketemu orang ya nggak ketemu. Sampai kapan? Sampai menjelang pagi, menjelang subuh. Itu sahabat sudah mulai kasak kusuk tenang loh. Iya, raiso subuhan ini. Ya, karena air yang dibawa hanya cukup untuk konsumsi, minum. Mendengar itu Abu Bakar langsung marah besar. Dibuka tendanya Aisyah. Ya, Aisyah meriwayatkan saat itu jarinya bapakku itu
nusuk-nusuk pinggul, gebes getem-getem. Lho, wis to piye saiki? Yang ngurusi kalungmu malah ya ora iso subuhan. Rasul kemudian menenangkan Abu Bakar. Karena di situ ada Rasul. Dan tidak lama kemudian Nabi mendapatkan wahyu potongan dari ayat fatayammamu sha'idan thayyiban, bertayamumlah dengan sha'id yang baik, yang gak najis. Inilah awal mula turunnya syariat tayamum. Sebelum ini tidak ada syariat tayamum, itu tidak dimiliki oleh seluruh para nabi dan rasul kecuali syariat Nabi Muhammad SAW. Ini keringanan. Orang-orang pada bersyukur, bergembira yang awalnya tadi ya seperti Abu Bakar marahin anaknya, turun ayat ini Abu Bakar langsung merangkul putrinya, diciumi sambil didoakan keberkahan bagimu wahai putri. Seneng Abu Bakar. Lah ora nek cerita kelangan kalung ora muncul iki, ya kan? Ayat terkait dengan tayamum. Fatayammamu, maka bertayamumlah. Ya, berarti munculnya keringanan tayamum harus diawali dengan apa? Ketidakadaan air setelah dicari. Kan sahabat tadi kan nyari-nyari dulu. Ada yang nyari kalung, ada yang nyari sumber air, tapi gak ketemu. Jadi listrik sanyo mati neng omah, aja langsung tayamum. Golek sing iso wae tangga temparo krane ngocor, atau musola masjid krannya ngocor. Ya. Cari dulu, ada usaha dulu. Kalau sudah ada usaha dicari kok nggak menemukan, baru keringanan tayamum bisa digunakan. Atau keterbatasan air, kayak tadi, ya sahabat membawa air dengan jumlah yang pas untuk dikonsumsi. Kalau diminum nggak cukup untuk wudhu. Kalau difungsikan untuk wudhu, otomatis nggak mungkin bisa minum. Namanya keterbatasan. Kalau hari ini bisa ada turunannya, contohnya ketika luka ya, medisnya bilang, dokternya menganjurkan jangan kena air dulu sampai lukanya mengering. Nah ini akhirnya kan otomatis adanya keterbatasan penggunaan air, maka muncullah keringanan fatayammamu, bertayamumlah sha'idan thayyiba. Sha'id, nah ini menjadi perbedaan di kalangan para ulama. Sha'id para ulama tentu dilihat dari cerita tadi ya, sha'id adalah pasir yang ada di situ. Gurun pasir kan, itu jelas bisa menjadi material tayamum. Makanya terjemahan yang paling ideal awalnya sha'id itu adalah pasir atau tanah. Tapi bukan satu-satunya definisi. Kenapa? Karena kalau yang mendefinisikan kudu lemah, kudu pasir, ya, sebagian kemudian melarang kita bertayamum. Di mana itu? Di pesawat, di kereta misalnya, atau di kantor yang bersih-bersih misalnya. Kan nggak mungkin ada tanahnya, nggak mungkin ada pasirnya. Nah, saya ngalami dulu perjalanan di atas pesawat, samping saya itu ada Pak D lah dari Jawa Timur. Itu ketika mau sholat buka tasnya, judulnya ada tisunya dibuka, ada begini. Semua tayamum. Masya Allah Pak D mau sholat, tayamum sih. Wah, ragu saksi saya buka material yang
nganggur. Itu nggak salah, ya, tidak salah. Cuma bukan satu-satunya pendapat yang kudu lemah, kudu pasir. Ulama kontemporer seperti hari ini, ya, ada Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, ya, mengatakan bahwa sha'id adalah sesuatu yang menempel di permukaan benda. Namanya benda, ada nggak menempel di atasnya sesuatu? Ada. Itu bisa untuk material tayamum. Kayak tembok, ada nggak yang nempel kira-kira? Ada. Bisa debu yang mungkin nggak kelihatan, ya, untuk kita jadikan material tayamum itu bisa. Meja ini, makanya kalau di pesawat berarti bisa di dinding jendela pesawat, jok pesawat, itu boleh untuk tayamum. Kalau kita nggak memungkinkan berwudu, ya, menggunakan air di toilet pesawat, karena kalau di toilet udah kelihatan kita mau sholat, pramugari tanya buat apa Pak? Mau apa ke toilet? Mau wudu, mesti dilarang. Nggak mungkin, dia diizin. Maka boleh tayamum dengan sesuatu yang barangkali orang menyebutnya resik. Itu bersih, nggak mungkin ada pasirnya, nggak mungkin ada debunya. Sekarang gini baik, ini ruangan sampai keluti, sampai pel, bersih apa enggak? Bersih. Tunggu pirang menit, coba diseret, ada nggak sesuatu yang menempel? Sebersih apapun usaha kita, namanya sesuatu yang menempel di benda itu masih dan itu boleh untuk material tayamum. Ya, jadi nggak usah pusing-pusing sampai bawa pasir. Ya, dimanapun ada benda, selagi tidak najis, ya, tembok tapi ya nek telek cecek, jangan, di situ ada najisnya. Sudah kita tepukkan di situ karena Nabi langsung mengajarkan. Itu pentingnya, ya. Definisi tayamum menggantikan wudu, betul. Tapi bukan berarti gerakannya seperti gerakan wudu. Karena saya, masya Allah, masih zaman dulu nih, ya, ketika samping Masjidil Haram itu masih banyak pasar, orang punya pasar seng gitu. Sekarang udah nggak ada. Ya. Nah, itu banyak orang-orang ketika udah belajar mungkin ya sudah terus mau masuk Masjidil Haram karena sholat, mereka nggak wudu, mereka tayamum. Dan tayamumnya saya masih punya itu beberapa video yang pakai kamera digital. Seurung HP smartphone belum mulai muncul tadi. Itu beberapa saudara kita dari beberapa negeri itu tayamumnya pelak kayak wudu. Pelak kayak wudu ya, nempuk-nempuk nanti wajah, nempuk-nempuk tangan sampai sikil barang di tayamum. Ini tentunya jelas tayamumnya batal, nggak sah. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Syarat diterimanya ibadah itu pertama ikhlas, yang kedua ittiba, sesuai dengan petunjuk Rasul, bukan sesuai hawa nafsu kita, sesuai petunjuk Nabi. Dan dalam masalah tayamum, Nabi mengajarkan langsung, sama sholat. Maka riwayat sholat itu kuat sekali. Kenapa? Karena sahabat banyak melihat langsung Rasulullah SAW. Ya, bagaimana Nabi kemudian mengangkat tangannya takbiratul ihram, kemudian bersedekah. Nah, itu kan hadisnya banyak mutawatir. Ya. Dan gak ada satupun yang meriwayatkan Nabi ketika takbiratul ihram kemudian muter-muter tangannya kau. Berarti yang mau muter-muter dulu sebelum sedekah itu atas dasar apa? Itu. Saya lebih khusyuk seperti ini. Ya nggak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena Rasul tidak mengajarkan. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Rasulullah SAW. Nah, Nabi mengajarkan gimana? Nepuk pertama, ya, di padang pasir saat itu. Kemudian karena padang pasir,
otomatis kan pasirnya kan gedibel itu. Kalau begini langsung gedibel. Maka beliau menjatuhkan sebagian. Nah, jadi kalau kita ada di pasir atau tanah, itu kan mesti ada yang nempel kan? Banyak yang nempel itu dibersihkan, dipakai-pakai. Ya, sebagian orang ada yang nyebul, tapi nyebul aja kebanter, kadang kebanter dan hilang HP. Ya kan? Padahal yang kita butuhkan untuk material tayang. Tapi kalau di tembok, di meja nggak kelihatan, nggak usah di gini-gini kan. Langsung beliau mempraktekkan yang pertama mengusap wajah, sebagaimana wajah saat itu sekali, nggak lebih, sekali aja beliau usap selesai. Ya, kemudian setelah itu ini kan di padang pasir ini, berarti kan debunya masih tersisa. Beliau nggak ngambil lagi. Makanya nepuk 2 kali itu hukumnya sunnah ketika memang dibutuhkan untuk nepuk lagi. Kalau kita merasa masih ada material tayamumnya, nggak perlu nepukkan lagi. Jadi tepukan pertama itu kalau udah cukup untuk wajah, ya, kemudian telapak dan punggung tangan selesai. Kalau merasa wajah kok wis entek, ya, nepuk lagi, ya itu nggak apa-apa. Yang kedua mana? Yang kedua adalah, ya, Rasul seperti ini, riwayat Anas bin Malik dan bin Affan, kanan sekali, kiri sekali, dan guling terbolak-balik. Kiri dulu, kanan dulu. Ya, itulah tayamum yang langsung dari jodoh. Gak ada sampai sikutnya, gak ada sampai 3 kali, 5 kali. Ya, wajah sekali, telapak dan punggung tangan diusap juga sekali kanan, sekali kiri, guling terbolak balik. Selesai, sudah sholat. Ya. Cuma kalau nanti setelah sholat jalan lagi dan sudah menemukan air, maka wajib di sholat berikutnya untuk berwudu meskipun kita belum batal. Kenapa? Karena sudah ada aktor utamanya, yaitu air. Kalau belum ketemu air, mau dan belum batal, ya sah-sah saja untuk sholat berikutnya tanpa tayamum yang kedua atau yang ketiga. Kenapa? Karena belum batal. Masya Allah, ini hikmahnya ketika sahabat sedang galau, bingung, ya, kemah tidak sesuai tempatnya, tapi ternyata malah ada hikmah besar turun dengan awalnya hilangnya kalung Aisyah, muncul syariat tayamum. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ya, dalam perjalanan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan beliau sangat tawadhu sekali. Ini juga penting, ya. Jadi Nabi itu kakinya terkilir. Nabi itu pernah kakinya terkilir. Sehingga kemudian ketika beliau ngimami sholat duduk, beliau kemudian hadap ke sahabat. Sahabat kan berdiri semua. Nabi minta kepada seluruh sahabat duduk, karena Nabi imamnya dalam kondisi duduk, maka makmumnya juga harus duduk. Nabi kemudian menyampaikan, jangan tiru Faris, orang-orang Persia yang kisranya duduk di singgasana mewahnya, gubernur, menteri sampai rakyatnya berdiri. Ini bentuk kesombongan. Meskipun nanti fikirnya imam ketika cedera atau yang di kursi roda, maka makmumnya juga harus sama-sama yang duduk atau pakai kursi roda. Kecuali ada yang sehat satu bisa berdiri, mungkin imamnya berdiri, makmum berkursi roda atau duduk, tidak apa-apa karena sakit semua. Tapi kalau imamnya sakit, ya, makmumnya ada yang sehat dan bisa untuk jadi imam, maka itu yang lebih
lalu. Karena imam harus sempurna sholat. Nah, ini Rasul SAW manusia paling sempurna, cuma saat itu sedang tidur. Nah, beliau tidak mau diunggul-unggul, berlebih-lebihan itu. Ya, nah, ketika sahabat membikinkan tenda-tenda yang wah, kemudian permadani, Nabi tidak mau. Ingat, sumber keburukan itu dari dua, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan contohnya Yahudi. Yahudi itu dapat ilmu tapi nggak mau mengamalkan. Yang membawa ilmu yaitu para nabi dan rasul malah dibunuh, dimutilasi. Itu Yahudi, tidak menghormati ilmu dan pembawanya. Sampai Allah berkata, "Falima taqtuluna anbiya Allah bighairi haq." Kok bisa-bisanya kalian itu membunuh nabi-nabi Allah ya dengan kejam tanpa hak? Bayang, orang Yahudi gitu, dikasih ilmu banyak tapi nggak mau mengamalkan. Itu Yahudi. Bahkan orang yang membawa, yaitu para nabi, rasul, orang yang soleh, tidak dimuliakan sama sekali, bahkan dibunuh. Jadi nggak usah gumun aja. Zionis yang di Palestina hari ini kok bunuh anak-anak, bayinya itu remeh-temeh bagi mereka. Ya, nenek moyangnya yang dibunuh para nabi, para rasul. Terima warga sipil, ya receh. Dia yang satunya, ekstrim satunya, siapa itu? Walau boleh, yaitu orang Nasoro. Semangat beramal, semangat beribadah, tapi tanpa dasar ilmu. Saking semangatnya beramal tanpa ilmu, yang bawa dari tokoh-tokohnya itu malah dikutuskan, dipertuhankan, disucikan. Dan Islam ada di tengah-tengah. Dinun wasatiyatun, agama yang pertengahan. Ya, dengan orang soleh kita muliakan, kita hormati, tapi jangan kemudian berlebihan. Sampai nyiumi kaki, ngesok-ngesok, melakoni dadak, bodok, mundur. Ini berlebihan. Rasul itu tidak setuju. Ya, Rasul tidak setuju. Contohnya tadi. Dan tidak ada keberkahan yang nempel kecuali hanya Rasulullah SAW pada fisik seseorang. Kalau keberkahan nempel pada seseorang selain Nabi, ya zamannya Abu Bakar pada rebutan ngambungi surbannya Abu Bakar. Ya, zamannya Umar pada berebutan bekas makanannya, bekas minumannya Umar bin Khattab. Tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan yang menempel pada fisik seorang kecuali Rasulullah SAW. Kalau Rasul jangan ditanya. Ali sakit mata datang diludahi sama Rasul dengan izin Allah, mukjizat sembuh. Bisa ditiru? Aja. Nek belekan kemudian kita ludahi, apa-apa. Itu hanya ada pada Rasul dan itu berkah pada Rasul. Kalau manusia yang lain, nggak perlu kita merebutkan sesuatu dari sesoleh apapun orang itu. Itu lebih berlebih. Ya, berlebih. Rasul tidak suka. Sampai-sampai Nabi itu kan, Nabi itu sangat tahu karena kuburan Nabi yang pasti benar lokasinya itu cuma satu, ya kuburannya beliau sendiri. Kalau kuburan itu berkah, Allah sudah ngasih tahu Nabi Muhammad itu kuburannya Sulaiman, ziarahano, ya kan? Muhammad itu kuburannya Yahya, Zakaria, Ilyas. Bawa umatmu ke situ cari keberkahan. Enggak. Allah menutup itu kepada Rasulullah SAW. Maka hari ini kalau ada yang ngaku-ngaku kuburan para nabi, para rasul, itu hanya opini aja, statement. Asli belum tentu. Yang jelas asli kuburnya ada di lokasi yang kita tahu hari ini, yaitu hanya satu, kuburnya Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah,
Jangan jadikan kuburku sebagai layaknya berhala yang diibadahi, yang disembah. Kenapa? Karena bukan di situ keberkahan. Keberkahan di mana? Sampainya Masjid Nabawi. Nah itu baru berkah. Sholat di situ, zikir situ, doa di situ. Makanya Imam Malik tuh pernah, beliau benci sekali awalnya itu. Beliau kan imam Masjid Nabawi, ulama Masjid Nabawi, ya, ahli hadis dari Madinah. Itu kalau ada orang datang dari Yaman, datang dari Baghdad, datang dari Syam, masuk Madinah, itu langsung ziarah kuburannya Rasulullah. Diingkari sama Malik, gak seperti itu. Kalian itu datang kalau dari negeri-negeri kalian masuk Madinah, awali dengan apa? Masuk Masjid Nabawi. Sholat dulu di jalan. Rakitan ketemu sholat fardu, sholat wajib, atau sholat sunnah, tahiyatul masjid. Baru ketika sudah sholat, jadi udah mengambil keberkahan Masjid Nabawi sebagaimana sabda Rasulullah. Baru ketika keluar sisan, ya, berziarah ke kuburannya Nabi. Nah, jadi sekali lagi berlebihan, ya, atau berbuat buruk kepada orang soleh itu kita sepakat, gak apel. Dan keburukan itu balik kepada pelakunya sendiri. Iya Pak. Ada orang soleh dipukuli, mesti kita bilang kurang ajar, gitu. Ada orang soleh didolimi, pasti kita maki-maki pelakunya. Tahu itu nggak baik. Baliknya cuma ke pelakunya atau itu. Tapi kalau berlebihan terhadap orang soleh, negatifnya ada dua. Buruknya balik ke pelakunya, dan yang satu kepada siapa? Manusia yang menyaksikan, yang mengira itu kebaikan. Ada orang soleh kemudian langsung buang rong cium kaki misalnya. Orang mungkin lihatnya, oh bagus itu, oh gitu ya cara menghormati orang soleh. Akhirnya keblinger. Ya jangan seperti itu. Muliakan sebagaimana orang-orang pendahulu kita yang soleh memuliakan orang soleh yang sama-sama bisa mengambil manfaat. Apa itu? Nasihatnya, pelajarannya, akhlaknya, atau kalau kita niat untuk mengunjunginya bawa oleh-oleh, nah itu manfaat untuk orang solehnya, manfaat juga untuk kita. Tapi kalau nyium kaki sampai kemudian berlebihan, itu malah bisa menumbuhkan kesombongan terhadap orang solehnya. Orang soleh tambah sombong, bahaya. Ya, maka dalam peristiwa ini Rasulullah SAW memberikan pelajaran yang cukup, ya, berharga bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, kita kembalikan waktu dan tempat kepada pembahasan. Barangkali dari rekan-rekan yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan majlis hari ini dengan baca hamdalah dan doa.